Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita mulai ibadah kita. Kita bersaat teduh. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya di atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita puji nama Tuhan dari buku nyanyian rohani kita nomor 16. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 kaum kudus sujud di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Allah yang maha besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat saat teduh. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Bersama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari nomor 149.
kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang sesat. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dalam Engkau selamanya. Amin. Mari kita membaca Alkitab secara bersaut-sautan dari Mazmur pasal yang ke-26. Mazmur pasal 26 sebagai ayat responsoria kita. Kita mulai. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Amin. Mari kita menyanyikan mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Rohul Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama semua orang percaya di muka bumi, marilah kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel buat kita hari ini yang tertulis dari Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 12. Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 12, demikian firman Tuhan. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menempatkan di dalam hati yang suci. Amin. Warta jemaat bagi kita hari ini, kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua, saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat-tempat lain. Ada beberapa topik doa yang terus kita doakan, terlebih konferensi agung di tanggal 21 sampai 24 Oktober ini. Kita berdoa buat program gereja. Kita berdoa buat pekerjaan jemaat, anak-anak ataupun orang tua yang mencari pekerjaan, mereka yang rindu keturunan, mereka yang lansia, dan juga yang studi. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kami tetap menghimbau kepada kita semua untuk terus mengikuti protokol kesehatan, walaupun level sudah menurun dan orang yang terkena COVID-19 sudah semakin sedikit. Namun kita harus tetap berwaspada diri. Pada hari ini kantong persembahan berwarna merah diperuntukkan dana Natal. Jambore sekolah minggu
akan dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2021 secara virtual. Dan di acara tersebut akan dilaksanakan perlombaan seperti perlombaan TikTok, mewarnai storytelling yang sudah dibuat dengan dikirim paling lambat tanggal 12 Oktober 2021 ke kantor pusat. Jadi bagi anak-anak kami sekolah minggu, supaya ditanya guru sekolah minggunya, karena ada batasan-batasan usia di dalam mengikuti perlombaan ini. Kita dapat melihat jadwal kegiatan. Kami mengingatkan untuk yang katekisasi dan KTJ agar mengikutinya dengan baik. Kemudian petunjuk perlombaan memperingati hari ulang tahun P3MI dapat kita lihat di sana. Khotbah dewasa dan pemuda dengan tema tebarkanlah jalamu diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11 dengan waktu penjurian yang berbeda. Sedangkan vokal solo diambil dari nyanyian rohani nomor 184 atau nomor 131. Jadi dipilih satu. Kemudian klip video dengan tema Akukah Gereja? Waktu dapat kita lihat di naviri kita. Selamat ulang tahun kepada 13 nama yang tercatat di buletin kita ini. Di sini juga kita dibimbing untuk membaca Alkitab siang dan malam atau pagi dan malam. Kami berharap kita setia mengikuti pembacaan Alkitab kita. Petugas rekam video dan petugas ibadah minggu depan tanggal 17 Oktober dapat dilihat di naviri. Keuangan yang masuk dari persembahan minggu tanggal 3 Oktober dapat kita lihat di naviri. Kita juga mendengar dan menyaksikan perolehan dana yang dikumpul oleh P3MI untuk menyambut hari ulang tahun P3MI sebesar Rp2.957.000. Kita dapat melihat di naviri kita persembahan pemberkatan nikah Mardi Remenson Sibajuntak dengan Leni Nurhaini Borutamba. Kita juga dapat melihat persembahan di rumah-rumah. Kita juga dapat melihat iuran duka cita dari setiap komsel. Kemudian kita menerima perpuluhan dari beberapa orang yang tercantum di naviri ini. Kita menerima ucapan syukur dari keluarga Les Speaker B. Simatupang, Les Speaker Boru Silalahi, karena seluruh keluarga sehat-sehat dan pekerjaan diberkati Tuhan. Dari keluarga M. Simanjuntak almarhum, Ibu Boru Panjaitan, dan keluarga E. Tamba almarhum N. Boru Panjaitan, atas berkat Tuhan acara pemberkatan nikah anak-anak mereka berjalan dengan baik. Demikianlah berita atau warta jemaat bagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang telah memberikan kami hidup, dan kami mengisi hidup kami dalam satu minggu ini dengan segala kegiatan. Banyak kegiatan yang kami selesaikan dengan baik, tetapi banyak juga pekerjaan yang tidak bisa kami selesaikan. Oleh karena itu kami mohon ampun kepadamu Bapa.
Ajarkan kami untuk menyelesaikan setiap perkara, karena kami percaya setiap perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan buat anak-anak Tuhan yang melayani, baik di distrik 6 maupun di wilayah Gereja Metodis Indonesia. Biarlah Engkau menguatkan mereka dan memberikan hikmat, sehingga pelayanan berjalan dengan baik dan kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan jemaat. Kami berdoa buat lay speaker, calon lay speaker. Biarlah Engkau mengurapi, sehingga mereka yang terus belajar, mereka yang terus menggali, mereka yang terus berfirman, mendapat pencerahan dari Tuhan dan kekuatan, sehingga mereka mampu menyampaikan firman Tuhan, mampu mengkajinya, dan mampu melakukan firman-Mu dalam hidup keluarga, hidup pribadi, dan hidup bermasyarakat dan bernegara. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk konferensi agung yang akan dilaksanakan. Tuhanlah yang hadir, memberikan kebijaksanaan dan keadilan serta kekuatan dan kasih, sehingga konferensi agung ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hari ulang tahun P3MI. Engkaulah yang membimbing pemuda-pemudi kami, supaya setiap acara yang mereka rancangkan, setiap perlombaan dan peserta perlombaan dapat ikut serta dengan nyaman dan penuh damai. Kami juga berdoa buat acara sekolah minggu, jambore sekolah minggu sewilayah 1. Tuntun panitia Bapa dan juga anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu sewilayah 1 ini. Biarlah acara jambore sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa buat rencana gereja Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sakit, sembuhkan dan kuatkan, serta mereka mampu menjalani hidup dengan kasih Tuhan. Mereka yang mencari pekerjaan, biarlah Engkau yang membukakan. Mereka yang studi, Engkaulah yang memperlengkapi dan memberikan kepintaran. Mereka yang berulang tahun, kami percayakan umur panjang kepada Tuhan. Dan bagi mereka, biarlah kuat kuasa Tuhan memampukan mereka menjalani hidup ini dengan baik. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang terus belajar firman Tuhan. Engkau tuntun dan bimbing, sehingga pembelajaran melalui pembacaan firman Tuhan pagi dan malam, mereka semakin bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengetahuan dan pekerjaan, serta berlimpah berkat. Kami berdoa buat mereka petugas-petugas untuk minggu depan, supaya mereka dengan persiapan yang matang, dengan kasih Tuhan, mereka mampu melakukan pelayanan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat perkembangan gereja kami ini. Kami tahu kami belum dapat berkembang dengan luas, tetapi kami percaya misi Allah, misi Yesus, misi Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga menuntun, membimbing, dan memberikan wawasan kepada kami untuk boleh kami terjun semakin jauh, semakin dalam menjala manusia menjadi pengikut Kristus.
Terima kasih Bapa buat sosial yang kami kumpulkan, buat persembahan yang sudah kami kumpulkan dan akan kami kumpulkan kembali, buat perpuluhan yang sudah kami serahkan, buat ucapan syukur yang kami serahkan. Semuanya itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga kami ada sekarang karena Tuhan ada bersama-sama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita jalankan persembahan kita. Kita sama-sama menyerahkan persembahan kita sambil bernyanyi mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian bagi Dia. Muluki o Dewata, rupa saat matama, saleleng mangoluau, gabena poso maau, ulaoni tangaki, batu pahoni dogmi, nang laka-laka kupe, nang ringgas jalarade. Gohima pamangaki, doot asi-asimi, asanasa endeki, tau pasangap Yesusi, serepera ataki, upasa dohoti, hapisaran disupe, godi homai sude. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh bersekutu dengan Engkau. Berfirmanlah Engkau, sebab hati kami telah kami persiapkan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Kejadian pasal yang kedua ayat ke-18 hingga ayat yang ke-24,
Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema firman Tuhan ini saya bagikan bagi kita memenuhi panggilan Allah lewat pernikahan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keluarga, pernikahan adalah ide, inisiatif dari Allah sendiri. Allah yang membentuk, Allah yang merancangkan, Allah yang mempertemukan laki-laki dan perempuan, dan Allah juga yang mempersatukannya di dalam keluarga. Saudara-saudara, teks firman Tuhan yang kita baca tadi jelas kita melihat ketika Allah sudah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah mengatakan ketika diciptakannya langit dan bumi, dan akhirnya Allah berkata, Allah melihat semuanya itu baik. Sampai kepada hari ke-6 mencipta manusia, Allah berkata semuanya sungguh amat baik. Namun saudara, di dalam ayat yang ke-18 kita melihat teks firman Tuhan. Allah berfirman tidak baik. Yang tadinya Allah berkata sungguh amat baik, tetapi dalam ayat yang ke-18 dia berkata tidak baik. Apanya yang tidak baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Bukan manusianya yang tidak baik, tetapi yang tidak baik adalah kesendirian dari manusia itu. Allah melihat tidak baik jika manusia itu seorang diri. Allah melihat jika manusia itu seorang diri tidak bisa mengembangkan dirinya. Jika manusia itu seorang diri tidak bisa mengkomunikasikan apa yang ada di dalam dirinya. Maka ayat 19 hingga ayat yang ke-20, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita melihat seolah-olah dialihkan dari ayat yang ke-18 ini. Ketika manusia itu seorang diri, maka Allah berkata, aku akan menjadikan penolong baginya. Kata penolong, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, diterjemahkan dengan dari bahasa Ibrani yaitu Ezer Kenegdo. Kata Ezer Kenegdo ini memperlihatkan bahwa seorang laki-laki itu membutuhkan seseorang untuk menjadi temannya walaupun sering bertentangan. Tidak menemukan seorang penolong yang sepadan.
Kalau kita melihat ayat 19 hingga ayat 20, Allah membentuk binatang dari tanah, burung-burung juga. Dan Allah memberikan apa yang sudah dijadikannya itu kepada manusia. Diperlihatkan bahwa Allah memberi tanggung jawab kepada manusia itu untuk memberi nama kepada binatang itu. Saudara-saudara, pemberian nama merupakan satu hal untuk mendekatkan hubungan satu dengan yang lain. Maka di dalam ayat 20, apa yang diserahkan Allah kepada manusia itu, maka manusia itu memberikan nama kepada segala ternak itu. Namun ketika manusia itu sudah memberikan nama kepada ternak-ternak yang ada padanya, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa mengetahui apa yang dipikiran binatang itu, bahkan apa yang dipikiran manusia itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, penolong yang sepadan, yang tidak dijumpainya dari apa yang sudah Allah berikan baginya lewat binatang-binatang dan ternak yang diberikan Allah kepadanya, Allah melihat ternyata itu pun tidak menjadi penolong yang sepadan dengan dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat bahwa dalam penciptaan Allah terhadap perempuan bagi Abraham memperlihatkan bahwa manusia itu sebenarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi hidup membutuhkan orang lain. Hidup membutuhkan uluran tangan orang lain. Hidup membutuhkan pandangan orang lain. Oleh karena itu, ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Saudara-saudara, kenapa Allah membuat manusia itu tidur nyenyak? Banyak orang mengatakan kalau Adam pada saat itu bangun, pasti dia banyak komentar. Itu penafsiran banyak orang. Tetapi yang jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Allah membentuk Hawa, Allah membuat Adam itu tidur nyenyak. Dan dia mengambil tulang dari rusuknya. Sama seperti orang yang dioperasi harus dibius supaya dia tidak merasa kesakitan. Nah, hal ini merupakan satu gambaran bahwa ketika perempuan itu diberikan kepada seorang laki-laki, maka dia harus menerima perempuan itu apa adanya. Menerimanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sehingga dia bisa memahami bahwa dialah perempuan yang diberikan Allah di tengah kehidupannya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Saudara-saudara, hal itu terlihat dari respon Adam. Ketika rusuk yang diambil Tuhan Allah itu dan dibentuknya, dibangunnya seorang perempuan, apa respon dari Adam? Dia berkata, inilah dia tulang dari tulangku. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, Adam memahami bahwa Hawa itu lahir dari dirinya. Hawa itu adalah bagian dari dirinya. Jika Hawa itu memiliki kekurangan, maka dirinya juga adalah kurang. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan menjadi lengkap ketika dipersatukan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika Adam bersukacita menerima pemberian Allah dari bagian tubuhnya itu, maka dia bersukacita menerima Hawa menjadi teman di dalam kehidupannya. Saudara yang diberkati Tuhan, Allah menempatkan Hawa menjadi bagian persekutuan antara Adam dengan Hawa,
sehingga mereka menjadi satu. Inilah tujuan Allah. Tujuan Allah membentuk pernikahan di tengah-tengah kehidupan manusia adalah supaya mereka menjadi satu. Satu di dalam Tuhan. Sama dengan doa Yesus Kristus. Mendoakan semua orang yang percaya supaya mereka menjadi satu. Sama seperti aku dengan Bapa adalah satu. Demikianlah setiap orang yang percaya menjadi satu di dalam Allah. Demikianlah laki-laki dan perempuan dipersatukan di dalam ikatan cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu, tema yang saya katakan tadi adalah memenuhi panggilan Allah lewat pernikahan. Bagaimana caranya supaya panggilan Allah lewat pernikahan itu bisa dipenuhi oleh setiap keluarga-keluarga Kristen. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah sudah memberikan pendamping, penolong bagi seorang suami, seorang laki-laki. Tujuannya supaya dia tidak sendiri. Namun zaman sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak suami yang ingin sendiri walaupun sudah diberikan penolong baginya. Contoh, ketika dia bertelepon, mungkin itu rahasia memang, tetapi dia bersembunyi-sembunyi untuk menjawab telepon itu. Bahkan membuka HP-nya pun dia harus bersembunyi-sembunyi. Kenapa? Dia tidak mau terbuka terhadap istrinya. Ada rahasia di dalam kehidupannya. Sementara di dalam perkawinan yang Tuhan katakan bahwa Allah memberikan seorang penolong yang sepadan bagi laki-laki itu adalah supaya mereka saling terbuka di dalam hidupnya. Dan keterbukaan itu akan membuat mereka saling memahami, saling membangun satu dengan yang lain. Saudara, coba perhatikan rumah tanggamu. Masihkah banyak rahasia yang tersembunyi? Masihkah engkau belum menghargai penolong yang diberikan Tuhan kepadamu? Saudara, Tuhan memberikan penolong supaya engkau tertolong. Jika kita melihat dari segi penciptaan, Adam diciptakan dari debu tanah. Apakah debu itu? Sekali hembus maka debu itu akan terbang. Kalau kita perhatikan Hawa, dia diambil dari rusuk, dari tulang yang kokoh lebih daripada debu. Artinya kita melihat bahwa perempuan itu lebih kuat dari laki-laki dari segi penciptaannya. Bukan postur tubuhnya yang dikatakan kuat. Kalau postur tubuh, kekuatan tenaga, yang paling kuat adalah laki-laki. Tapi coba perhatikan ketekunannya, siapakah yang paling kuat? Jawabnya adalah perempuan. Kenapa? Karena dia penolong. Kata penolong yang dikatakan kepada perempuan itu sama dengan kata penolong yang dikatakan kepada Allah. Allah adalah penolongku. Jadi perempuan itu adalah penolong bukan hanya dari segi kekuatan jasmani, tetapi dia penolong di dalam hal kerohanian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan yang menjadi tiang doa di dalam rumah adalah perempuan. Kenapa? Karena dalam diri seorang perempuanlah ketekunan itu ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jika suamimu bermasalah, berdoalah untuk dia. Karena untuk itulah engkau diberikan Tuhan baginya. Di dalam ketidaksempurnaannya, di dalam segala ketidakmampuannya, di dalam kelemahan dan keterbatasannya, engkau diberikan Tuhan baginya untuk menolongnya, mengangkatnya kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Tapi yang sering menjadi masalah, sudah ditolong tapi tidak mau ditolong. Dia puas dengan kehidupannya yang tetap ada di dalam dosa.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana memenuhi panggilan Allah lewat pernikahan? Bersatulah di dalam ikatan sumpah sucimu. Makanya di dalam perjanjian baru untuk khotbah hari ini juga dari Markus pasal yang ke-10, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Markus pasal yang ke-10 itu dikatakan, Markus pasal yang ke-10 dari ayat yang kedua hingga ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Terkadang di dalam kehidupan ini manusia ini sok tahu dan sok pandai. Padahal Tuhan sudah mempersatukan, tapi dia ingin memisahkan dirinya dari apa yang dipersatukan oleh Allah. Disinilah yang dikatakan bahwa prinsip pernikahan yang dikatakan 1 tambah 1 tetap 1 tidak bisa digeluti dan dihidupinya. Dia di dalam kehidupannya 1 tambah 1 bagi dia tetap akan menjadi 2, tidak akan menjadi 1. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena dia masih hidup untuk dirinya sendiri. Keegoisannya masih lebih tinggi dari kasihnya kepada keluarganya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka terjadilah perceraian. Karena orang yang keras kepala dan keras hati, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, maka dia akan memilih jalannya sendiri untuk kesenangan dirinya sendiri. Namun kebenaran firman Tuhan dikatakan di dalam Injil Markus ini, bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang lebih kejamnya lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan mengerikan sebenarnya di dalam kehidupan manusia ini, ayat yang ke-11 dalam pasal 10 dari Markus ini. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Saudara-saudara, berarti sepanjang perjalanan kehidupannya adalah kehidupan di dalam perzinahan. Hidup di dalam perzinahan adalah hidup yang Tuhan tidak kehendaki. Walaupun kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, jika firman Tuhan berkata mereka hidup dalam perzinahan, puasa ris dan meranak merboru. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang kita lihat bahagia di dalam dunia ini, di dalam Tuhan belum tentu itu menjadi satu kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk memenuhi panggilan Allah di dalam kehidupan pernikahan, biarlah prinsip 1 tambah 1 tetap 1, yaitu ketika yang satu itu rela kehilangan setengah dari dirinya. Suami rela kehilangan setengah dari dirinya. Perempuan rela kehilangan setengah dari dirinya. Apa itu? Yaitu sisi keegoisan diri masing-masing, kesenangan diri masing-masing. Ketika ini bisa dihilangkan setengah-setengah, maka setengah tambah setengah akan menjadi 1. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang mampu, yang mau kehilangan keegoisannya, saya yakin dan percaya rumah tangganya akan bisa berjalan memenuhi panggilan Kristus. Karena di dalam keluargalah kita bisa saling terbuka. Di dalam keluargalah kita bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Di dalam keluargalah kita menerima kekurangan dan kelebihan. Karena itu hanya lewat keluargalah panggilan Allah yang suci itu sungguh-sungguh ditekankan, supaya setiap laki-laki dan perempuan mengingat bahwa Allah memanggil mereka menjadi satu kesatuan yang utuh, seperti Allah dengan Yesus adalah satu. Demikianlah laki-laki dan perempuan menjadi satu, memenuhi panggilan Kristus lewat keteladanan hidup yang akan ditiru
diteladani oleh anak-anak yang mereka lahirkan. Makanya di dalam kitab Ibrani dikatakan, ketika laki-laki dan perempuan itu dipersatukan, maka Allah akan memberikan mereka keturunan-keturunan ilahi. Jika keturunan-keturunan ilahi itu terjadi, hadir di tengah-tengah dunia ini, maka perbaikan akan terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik, membina kesatuan yang utuh di dalam Kristus, penuh dengan kasih setia, karena di dalam Kristus pengampunan ada. Di dalam Kristus, kasih Kristus, banyak dosa ditutupi. Hiduplah dan penuhilah panggilan Kristus lewat keluargamu masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Engkau mengingatkan kami sebagai ayah dan ibu, supaya kami mengingat bahwa kami adalah pertemuan, persatuan yang Allah inisiatifkan. Allah yang memberikan bagi kami seorang suami, Allah yang memberikan bagi kami seorang istri. Ajar kami untuk menghargai, menghormati, karena perempuan itu adalah bagian dari diri seorang suami. Dan perempuan itu adalah penolong bagi seorang suami. Tuntun kami supaya kami menjadi lebih setia kepada Tuhan. Kami sadar banyak masalah, banyak pergumulan di dalam hidup berkeluarga. Tetapi kami percaya jika Yesus Kristus ada di dalam keluarga kami dan kasih Kristus melingkupi hati kami, setiap kekurangan-kekurangan kami akan bisa memakluminya dan menerimanya untuk keutuhan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau di dalam kasih-Mu yang besar dari Kristus Yesus yang sudah mati di Golgota untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 131 ayat 1 dan 2. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Saudara, penuhilah panggilan Allah lewat keluargamu. Isilah keluargamu dengan cinta kasih suci daripada Allah. Berilah pengampunan dan hiduplah dari pengampunan itu. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, hingga Maranatha. Amin. Amin. Amin.
Shalom bagi kita Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.